Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani, NPM 2021010106 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sifat dan karakteristik hukum Islam sebagai tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang pertama, sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Misalnya, masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan. Diterangkan secara terperinci, elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis. Mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal dan lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Yang selanjutnya universal. Universal alami, berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. Bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Selanjutnya dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam mengedepankan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah mungkar. Selanjutnya sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya, pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan, sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Hukum Islam bersifat ta'budi dan ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'budi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam mengembangkan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya. Hawa agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, iditaran secara terpaksa. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya.
Bersifat ta'budi, lebih jelasnya ta'budi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'budi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah. Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Bersifat ta'akul kedua, yakni ta'akul li, berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akul ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar makullah al-makna atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kamu di dahratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait sifat dan karakteristik hukum Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.